Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Ridho dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah pemrograman berbasis komponen. Judul materinya itu yaitu JavaScript asinkronus. Baik, yang pertama, kita harus mengenal dulu apa itu asinkronus. Sebelum kita masuk ke asinkronus lebih dalam, kita perlu mengetahui dulu konsep sinkronus itu. Sinkronus adalah paradigma eksekusi kode di mana setiap perintah diproses secara berurutan. Artinya, setiap operasi harus selesai sebelum operasi berikutnya dijalankan. Konsep ini sangat sederhana dan mudah diikuti karena urutan eksekusinya jelas. Namun, memiliki beberapa kekurangan, terutama ketika berhadapan dengan operasi yang memakan waktu, seperti input-output atau pemanggilan API. Nah, ini adalah ilustrasi sederhana tentang asinkronus. Jadi dia cuma mempunyai satu thread saja. Ketika dia melakukan proses get product by ID, dia harus menunggu proses ini dulu selesai, baru dia bisa masuk ke proses show product. Setelah proses show product selesai, baru dia bisa menjalankan proses show header dan seterusnya hingga semua proses selesai. Jadi tidak bisa dia lagi get product by ID langsung ke show header, itu nggak bisa. Dia harus menunggu dulu proses di atasnya semuanya selesai. Kemudian asinkronus. Asinkronus adalah paradigma pemrograman di mana operasi yang memerlukan waktu lama seperti pengambilan data dari API, operasi input-output, atau komputasi berat tidak membuat seluruh aplikasi terhenti atau blocking. Dalam model ini, perintah dijalankan tanpa harus menunggu operasi sebelumnya selesai, sehingga aplikasi tetap responsif dan bisa melanjutkan eksekusi operasi lain sambil menunggu hasil dari operasi yang sedang berjalan. Nah, ini adalah ilustrasinya. Dia mempunyai tambahan, yaitu async process. Kalau sinkronus tadi cuma mempunyai satu saja, yaitu main thread. Tapi di asinkronus dia mempunyai thread tambahan, yaitu async process. Jadi pada proses get product by ID, dia akan mengirimkan prosesnya itu ke async process dan akan dieksekusi secara mandiri. Jadi proses show header itu tidak harus menunggu proses get product ID selesai karena dia sudah dikirim ke async process. Jadi setelah dikirim, dia bisa langsung ke proses show header. Kemudian setelah itu show footer, dan setelah proses async-nya selesai, dia akan mengirim kembali hasilnya ke main thread. Baik, yang kedua adalah callback. Callback adalah sebuah fungsi yang dikirim sebagai argumen ke fungsi lain dan akan dipanggil setelah operasi tertentu selesai dijalankan. Konsep ini sangat umum dalam pemrograman asinkronus, terutama di JavaScript. Untuk menangani operasi yang membutuhkan waktu seperti permintaan data dari server, input-output, atau operasi berat lainnya. Ini adalah contoh callback. Di sini saya mempunyai sebuah function yang bernama iterasi dan parameternya saya buat bernama callback. Di dalam function iterasi terdapat constant data yang berupa array kosong. Kemudian di dalamnya dapat perulangan yang dimulai dari 0 kemudian sampai 9. Kemudian setiap perulangannya saya akan push i ke array data. Kemudian setelah datanya berisi, saya akan memanggil callback. Callback tadi adalah parameter dari fungsi iterasi dan saya kirim data, variabel data ini. Nah, jika dilihat saat saya memanggil fungsi iterasi, saya mengirimkan fungsi display di dalamnya. Display ini adalah fungsi untuk menampilkan data atau infokan data. Jadi, callback di sini itu adalah berisi fungsi display. Nah, berarti jika kita memanggil callback data, maka dia akan masuk ke fungsi di sini. Kemudian datanya diambil dan ditampilkan.
Kita contohkan langsung. Misalnya kita membuat fungsi nama iterasi. Parameternya kita buat callback. Dan kita membuat sebuah variabel data dengan isi bagi kosong. Dan kita membuat sebuah perulangan for yang dimana i sama dengan 0, i lebih kecil dari 10, i plus plus. Di dalamnya saya akan data dot push i. Artinya setiap perulangan dia akan memasukkan nilai i. Kemudian saya akan panggil parameter callback-nya dan saya kirim data. Dan di bawahnya saya membuat fungsi display. Dan parameternya yaitu data. Nah, saya akan menampilkan console.info datanya. Terakhir kita panggil fungsi iterasi dan kita kirimkan fungsi display sebagai argumen. Dan nah, dia akan muncul array dari fungsi iterasi tadi, di mana berisi i sama dengan 0 sampai dengan 9. Ini ya. Jadi pada dasarnya, pada intinya, callback itu adalah fungsi yang terdapat pada parameter fungsi lain. Jadi fungsi display ini berada pada parameter fungsi iterasi. Kemudian ada async method. Ada banyak metode asing yang terdapat di JavaScript. Yang akan kita bahas kali ini adalah set timeout. Kemudian kita tulis callback-nya dan koma time in millisecond. Digunakan untuk menjalankan proses asing sekali dalam waktu tertentu. Kemudian ada juga set interval, callback-nya dan waktunya. Digunakan untuk menjalankan proses asing secara periodik dalam waktu tertentu. Ini adalah kode set contoh set timeout, di mana kita membuat dulu set timeout, kemudian callback-nya sebuah function, di mana saya akan menampilkan eksekusi setelah 2 detik. Kemudian koma, dan ini waktunya. Artinya setelah 2 detik saat program dijalankan, dia akan menampilkan eksekusi setelah 2 detik pada konsol. Coba kita praktekkan. Karena console.info program dimulai. Kemudian kita set timeout. Kita masukkan callback-nya berupa sebuah function, arrow function, di mana saya akan console.info eksekusi setelah 2 detik. Kemudian sini kita masukkan parameter argumen yang keduanya, yaitu detiknya dalam millisecond. Saya masukkan 2000, artinya 2 detik. Kemudian di bawahnya kita konsol lagi. Program selesai. Save. Nah, ini akan langsung muncul. Yang ini terlebih dahulu, program selesai. Setelah itu masuk ke program, maksud saya tadi program dimulai terlebih dahulu, kemudian program selesai. Setelah 2 detik, dia baru menjalankan atau mengeksekusi fungsi yang di sini. Kemudian ini adalah contoh set interval. Bedanya, kalau set interval, dia akan menjalankan fungsi itu setiap waktu
waktu ini sekali. Misalnya di sini 1 detik, artinya setiap 1 detik dia akan menjalankan, callback-nya atau fungsinya di sini. Di sini saya mengkonsul.info new date. Coba kita praktekkan, saya ganti jadi set interval. Saya mengkonsul.info new date. Sudah saya ganti jadi 1000. Nah, setiap 1 detik sekali, dia akan menjalankan fungsi di sini. Bisa dilihat waktunya setiap detik berubah, 46, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 58, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah promise. Promise adalah objek yang mempresentasikan hasil dari sebuah operasi asinkronus yang mungkin belum tersedia saat promise dibuat. Konsep ini diperkenalkan untuk mengatasi kompleksitas callback sehingga penulisan kode asinkronus menjadi lebih mudah dikelola dan dibaca. Sebelumnya, kita harus terlebih dahulu apa itu callback hell. Callback hell adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana terdapat tumpukan fungsi callback yang saling bersarang secara mendalam. Hal ini biasanya terjadi ketika kita harus menjalankan beberapa operasi asinkronus secara berurutan yang masing-masing tergantung pada hasil operasi sebelumnya. Semakin banyak callback yang ditumpuk, maka kode yang dihasilkan akan semakin sulit dibaca, sulit untuk dikelola, dan rentan terhadap error disebut juga dengan pyramid of doom, karena strukturnya kode yang menyerupai piramida. Ini adalah contoh callback hell, di mana ada sebuah function yang memanggil function lain atau callback di parameternya. Kemudian pada callback tersebut dia memanggil callback lagi. Nih, callback lagi. Kemudian di dalam callback ini dia memanggil callback lagi hingga dan seterusnya. Nah, kode yang seperti ini akan memunculkan sebuah masalah, yaitu kodenya sulit untuk dibaca dan rawan error. Nah, jika dilihat di sini mirip inilah yang dinamakan pyramid of doom. Ini tadi, pyramid of doom, karena struktur kodenya memang yang menyerupai segitiga. Sini. Ya, karena itu diciptakanlah sebuah promise. Kemudian kita masuk ke promise type. Yang pertama ada pending. Status awal ketika promise masih dalam proses dan belum menghasilkan nilai. Kemudian ada fulfilled atau resolved. Status ketika operasi selesai dengan sukses dan mengembalikan nilai. Kemudian ada rejected. Status ketika terjadi error atau operasi gagal sehingga promise menghasilkan error. Ini adalah contoh promise. Di sini misalnya saya mempunyai sebuah data, sebuah objek yang memiliki ID, nama, dan price. Kemudian saya membuat sebuah const promise yang di dalamnya berisi sebuah promise yang memiliki callback, resolve, dan reject. Kemudian di dalam promise tersebut saya membuat sebuah struktur sayaksi di mana jika objek.keys data.length besar dari 0, artinya ketika data ini itu size-nya besar dari 0, atau bisa juga diartikan jika data ini ada atau tidak kosong, maka akan resolve dan mengirimkan data. Jika tidak, dia akan reject dan mengirimkan data tidak ditemukan. Coba kita praktekkan. Sini saya membuat sebuah const data, berisi sebuah objek, nama ada ID, kemudian ada name, dan ada price. Dan di bawahnya kita buat const promise sama dengan new promise.
kita buat sebuah callback-nya, sebuah function yang berisikan resolve dan reject. Nah, dalam function ini saya buat susul seleksi if jika object dot keys data dot length besar dari 0. Jika data itu ada, maka dia resolve dan mengirimkan, dan fungsi ini akan mengembalikan sebuah promise berupa data. Jika tidak, dia akan reject. Artinya dia ditolak dan mengembalikan sebuah nilai data tidak ditemukan. Nah, jika kita lihat, kita console.info promise. Nah, dia akan mengembalikan sebuah nilai promise. Bisa lihat promise state-nya sudah fulfilled. Artinya dia masuk ke sini. Data itu ada. Coba datanya kita kosongkan. Nah, dia akan masuk ke state rejected. Artinya data tidak ada. Kemudian ada promise method 10 untuk mendapatkan atau mengubah data ketika promise sukses. Catch untuk mendapatkan data error ketika promise gagal. Finally akan dieksekusi ketika terjadi sukses atau gagal pada promise. Ini contohnya. Then, kemudian kita ambil responnya, yaitu tadi kalau di dalam promise-nya itu resolve-nya, kemudian akan ditangkap, dimasukkan ke parameter ini. Kemudian ketika dia resolve atau berhasil, dia akan mengeksekusi blok kode dan ini. Di sini saya mengkonsol-infokan atau menampilkan datanya. Jika catch, jika data enggak ditemukan atau di reject, maka dia akan menanggap reject-nya dan dia akan dieksekusi kode catch ini. Di sini saya console.info error atau yang reject tadi. Kemudian jika finally ini adalah blok kode yang akan dijalankan. Dia nggak peduli mau berhasil, mau gagal, dia akan tetap dijalankan. Jadi saya mengkonsol.info program selesai. Coba kita praktekkan. Promise. Misalnya, then kita tangkap resolve-nya berupa response buat sebuah function. Saya akan mengkonsol.info data ditemukan. Saya tampilkan responnya. Kemudian ada juga catch. Ini akan dijalankan ketika program tersebut di reject. Saya tangkap reject-nya dan saya tampilkan. Dan ada finally. Ini akan dijalankan baik program itu error atau enggak. Untuk finally dia enggak mempunyai parameter. Dan langsung saja masukkan console.info program selesai. Kita jalankan. Nah, karena datanya ada, dia akan resolve dan mengirimkan data. Akan masuk ke sini. Data ditemukan. Dan ini datanya. Dan dia akan
menampilkan program selesai yang ada pada finally. Jika datanya tidak ada, misalnya kosong, nah dia akan, eee, ri eee, akan masuk ke reject, data tidak ditemukan, masuk ke cache dia, console info, error-nya, data tidak ditemukan, dan dia akan tetap mengeksekusi kode di dalam finally-nya, program selesai. Kemudian ada promise static method. Ada promise all, digunakan untuk mengeksekusi beberapa promise sekaligus dan menunggu semua hasil promise-nya. Promise any digunakan untuk mengeksekusi beberapa promise sekaligus dan mengambil hasil promise yang paling cepat. Dan lain-lain lagi. Ada banyak itu promise static method. Inilah contoh get product function. Di sini kita mempunyai beberapa data. Nah, ada cons data 1, data 2, dan data 3. Kemudian kita membuat function get data dengan parameter product dan dia akan mereturnkan sebuah promise. Coba kita praktekkan. Jadi saya copy yang ini. Ubah ini menjadi data 1, data 2, dan data 3. ID-nya kita ubah menjadi 2020. Ini 30-30. Dan kita ubah dulu promise ini. Kita buat sebuah function bernama get data. Di dalamnya ada variabel bernama product. Dia akan mereturnkan sebuah promise. Nah, sini berarti kita juga ganti product. Sini sudah kita ganti menjadi product. Dan nah, kita membuat variabel respon yang berisi promise all. Jadi intinya promise static method ini, jika kita mempunyai beberapa promise, kita nggak perlu lagi membuat promise itu satu persatu. Kita nggak perlu membuat cons promise 1, promise 2, seperti yang sebelumnya. Kita bisa menggunakan promise titik all. Artinya, dia akan menjalankan semua promise di dalamnya. Dan ini berbentuk sebuah array. Boleh kita praktekkan. Ini kita buat cons promise sama dengan promise all. Kita buat dalam sebuah array. Kita masukkan get data, fungsi di sini, yang terondoknya kita kirim datanya. Pertama data 1 kita kirim, dan saya copy saja. Di sini data 2, data 3. Dan kita tinggal buat seperti biasa di sini. Promise ketika dia berhasil menyelesaikan yang ini, gagal atau error menyelesaikan yang ini, dan nggak peduli mau berhasil gagal, dia akan menjalankan yang finally. Save. Nih, data ditemukan. Ya, ada 3 datanya. Ada 3 nilai, yaitu data 1 tadi, data 2, dan data 3. Kemudian tadi ada juga promise any. Nah, promise any dia akan mengambil kita lihat kembali, dia akan mengambil beberapa promise sekaligus dan mengambil hasil promise yang paling cepat. Nah, dia akan mengambil satu data yang paling cepat. Kebetulan di sini yang paling cepat yang paling atas ya, itu data 1. Kan hanya mengambil satu data saja. Dan ada banyak lagi.
Baik, untuk materi yang selanjutnya, yaitu adalah async await. Apa itu async await? Async await adalah fitur dalam JavaScript yang dibuat untuk menyederhanakan penulisan kode asinkronus, sehingga terlihat seperti kode sinkronus. Fitur ini merupakan sintaktik sugar dari Promise yang membantu mengelola operasi asinkronus dengan cara yang lebih mudah dibaca dan ditulis. Sebelum itu kita berkenalan dulu dengan async. Saat mendeklarasikan sebuah fungsi dengan kata kunci asing, fungsi tersebut secara otomatis akan mengembalikan sebuah promise, meskipun kita mengembalikan nilai biasa. Fungsi yang diberi asing memungkinkan kita untuk menggunakan kata kunci await di dalamnya. Artinya, kata kunci await itu hanya bisa dipakai di dalam fungsi asing. Ini adalah contoh fungsi asing. Di situ saya membuat sebuah fungsi say hello. Yang saya buat fungsi ini adalah asing. Untuk membuat fungsi itu asing, kita cukup menambahkan asing pada awal fungsi tersebut. Dan kita di dalam fungsi ini saya mereturnkan string hello world. Dan saya console.info say hello. Boleh kita praktekkan. Ini kita hapus dulu. Sini saja. Saya membuat sebuah fungsi tadi namanya fungsi asing yang bernama say hello. Jadi di dalamnya akan mereturnkan hello world. Dan saya akan panggil fungsinya to kita konsol terlebih dahulu. Say hello. Nah, dia akan muncul nilainya berupa sebuah promise. Sini sebuah promise nilainya akan mengembalikan sebuah promise. Dan isinya adalah hello world. Kemudian ada await. Await digunakan untuk menunggu penyelesaian promise sebelum melanjutkan eksekusi kode selanjutnya dalam fungsi asing. Saat menggunakan await, eksekusi dalam fungsi asing akan berhenti sementara sampai promise yang di-await selesai, baik resolved maupun rejected. Await hanya bisa digunakan dalam fungsi yang telah dideklarasikan dengan asing. Jadi await itu nggak bisa digunakan di luar fungsi asing. Ini adalah contoh await. Di sini saya mempunyai data seperti tadi. Kemudian saya membuat sebuah fungsi asing yang bernamakan getData. Saya mempunyai variabel produk sama dengan await data. Artinya, dia akan menunggu data ini ada, kemudian dia akan memasukkan data tersebut ke variabel produk. Kemudian setelah itu dia akan mereturnkan product.id, itu 1010. Kemudian kita bisa console.info getData. Coba kita praktekkan. Ini saya hapus. Saya buat async function bernamakan getData. Di dalamnya ada const product await data. Jadi dia menunggu data di sini ada. Kemudian setelah ada, dia akan mereturnkan data tersebut. Kita bisa mereturnkan data tersebut. Di sini saya contohnya mereturnkan data.id. Kita panggil fungsinya getData. Kita lihat. Nah, dia akan mengembalikan ID-nya 1010. Kemudian error handler di async wait.
Kita telah mengetahui di promise tadi, kita ada then ketika program tersebut berhasil atau nggak ada error, kemudian ada catch ketika program tersebut gagal atau ada errornya, dan ada finally. Di dalam async await, kita hanya menggunakan blok try dan catch. Dalam penggunaan async await, penanganan error atau error handler dilakukan dengan memanfaatkan blok try catch. Dengan pendekatan ini, setiap operasi asinkronus yang menggunakan await yang menghasilkan promise dan kemudian reject atau gagal akan dilempar sebagai exception yang nantinya bisa ditangkap oleh blok catch. Itulah contohnya. Di sini saya membuat sebuah async function bernama getData. Kemudian dia akan try terlebih dahulu, di mana dalamnya ada const product. Dia akan menunggu data itu ada. Kemudian jika data besar dari 0, artinya jika data itu ada, maka dia akan console.info data. Jika dia nggak ada atau data tersebut kosong, dia akan membuat sebuah error gagal mendapatkan data. Kemudian error tersebut akan ditangkap di catch-nya dan saya tampilkan. Kemudian finally, ini akan dijalankan baik itu error maupun enggak. Kita console info, program selesai. Coba kita praktekkan. Misalnya di sini saya try apa tadi kodenya const product dengan await data. Kemudian dia akan menyeleksi terlebih dahulu jika data panjangnya besar dari 0. Artinya jika data tersebut ada, maka kita akan mengkonsol.info data. Jika tidak, kita membuat sebuah error yang berisikan data gagal diambil. Dan errornya kita tangkap di catch. Tangkap errornya, kemudian kita tampilkan. Maaf, sorry. Tampilkan errornya. Dan finally, kita console program selesai. Jalankan. Nah, dia akan mendapatkan data, kemudian disimpan ke produk. Nah, dia akan menampilkan datanya. Bagaimana jika datanya nggak ada? Kita kosongin datanya. Nah, dia akan masuk ke catch. Dia membuat sebuah error, data gagal diambil. Dan masuk ke catch, ditangkap errornya, dan kita tampilkan. Error, data gagal diambil. Seharusnya nggak perlu console info lagi, soalnya di dalam situ sudah kita console info. Nah, data gagal diambil. Kita kembalikan lagi datanya. Nah, datanya ada. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan.
Jika ada tersalah tulisan maupun ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dapat bertemu lagi pada video selanjutnya, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.